Meskipun menjadi pahlawan super yang menyelamatkan dunia lebih dari sekali, Tony Stark telah membuat kesalahan besar yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya harus menanggung dampak buruk yang diciptakan olehnya. Beberapa tindakan Tony memang disengaja, dan beberapa lagi tidak disengaja. Tapi yang jelas dia sudah melahirkan banyak penjahat super berkat tindakannya. Karakter ini memang dikisahkan sebagai pria kaya raya yang egois dan suka bertindak sesuka hati. Namun seiring berjalannya waktu, dia bisa berbenah dan lebih dewasa, menunjukkan sifat pahlawan yang membumi dan juga manusiawi. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 10 penjahat super yang tercipta berkat kesalahan Tony Stark. Siapa saja karakter yang dimaksud? Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke dalam video penjelasannya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness, famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going till Yang pertama, ada Obadiah Stane. Obadiah Stane adalah karakter yang dipilih untuk menjadi musuh utama dalam film Iron Man yang rilis 2008 silam. Dia adalah mitra bisnis untuk Howard Stark selama merintis Stark Industries, sebuah perusahaan berbasis teknologi yang terfokus untuk membuat senjata militer. Keputusan jahat yang dipilih oleh Obadiah sebagian besar berasal dari rasa iri yang muncul setelah Tony mengambil alih posisinya sebagai CEO Stark Industries. Didorong oleh emosi dan rasa haus kekuasaan, membuatnya bersekutu dengan pasukan Ten Rings untuk menculik dan membunuh Tony agar tidak ada lagi orang lain yang mengganggu rencananya. Hal ini semakin diperburuk dengan keputusan Tony untuk merubah tujuan utama dari Stark Industries dari yang semula memproduksi senjata untuk militer, kemudian beralih untuk menciptakan kostum khusus yang bisa membantu militer untuk melawan para teroris. Obadiah yang biasanya menjual senjata tersebut secara ilegal dan diam-diam, kemudian kehilangan pundi-pundi uang, dan sosok Ironmonger terlahir berkat tindakan dan keputusan Tony Stark. Kemudian ada karakter Whiplash, supervillain yang harus dilawan Iron Man dalam film keduanya. Meskipun dianggap sebagai salah satu penjahat dengan penulisan paling buruk di semesta MCU, Ivan Vanko dikisahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membenci apapun yang berhubungan dengan nama Stark. Dia kemudian mengincar Tony Stark tepat setelah pria itu mendapatkan popularitas selepas membeberkan kepada publik bahwa dia adalah sosok di balik kostum Iron Man. Sebenarnya, ada beberapa cerita asal-muasal dari supervillain Whiplash jika kita melihat ke dalam komik. Tetapi berdasarkan film Iron Man 2, dia muncul karena keterlibatan ayahnya yang bernama Anton Vanko dalam menciptakan arc reaktor pertama bersama dengan Howard Stark di masa lalu. Sayang pria itu harus dideportasi setelah memberitahukan desain arc reaktor pertama dan menjualnya ke pasar gelap. Waktu kemudian berlalu sampai Tony Stark mampu menciptakan arc reaktor dengan melanjutkan penemuan ayahnya, dan dia mendapatkan semua pujian atas penelitian yang sebenarnya adalah kolaborasi antara Anton Vanko dengan ayahnya. Setelah Anton meninggal, Ivan melakukan hal yang sama dengan Tony. Dia membuat arc reaktor versi dirinya sendiri berdasarkan dari catatan ayahnya dan bersumpah menggunakan penemuan ini untuk melawan Tony Stark. Berbekal cambuk logam yang ditenagai arc reaktor seperti milik Tony, sosok ini kemudian memakai nama Whiplash. Mereka bertarung dalam 2 kesempatan terpisah dalam film tersebut, satu di sirkuit balap dan kemudian ketika acara Stark Expo di mana Whiplash memakai baju besi perak yang disempurnakan. Supervillain ini akhirnya terbunuh dengan gabungan kekuatan antara Iron Man dengan War Machine. Baik di dalam komik Iron Man maupun di MCU, Justin Hammer adalah seorang pengusaha dan kontraktor militer yang merupakan saingan Tony Stark. Jika Tony memiliki Stark Industries, maka pria satu ini memiliki perusahaan pribadinya yang bernama Hammer Industries. Sebagai seorang pesaing dalam bidang pekerjaan yang sama, maka Justin Hammer tentu ingin meningkatkan posisi perusahaannya dan melawan Tony dalam mendukung persenjataan militer Amerika. Untuk itu dia menciptakan robot khusus yang bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa harus dinaiki oleh prajurit di dalamnya. Dan penemuan ini dirasa lebih aman karena tidak membahayakan penggunanya. Namun, pria satu ini tidak seberuntung Tony. Dia menjadi frustasi setelah gagal dan mendapatkan penghinaan setelah kalah bersaing dengan Stark Industries. Sampai akhirnya dia memilih untuk merekrut Ivan Vanko dan menjadi sekutunya. Sekali lagi rasa iri mengalahkan semuanya dan membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk keberhasilan usahanya. Aldrich Killian adalah pendiri dari Advanced Idea Mechanic atau yang lebih dikenal sebagai AIM. Ini adalah sebuah organisasi berbasis ilmu pengetahuan yang bekerja sama dengan Stark Industries. Memiliki cacat fisik sedari lahir membuat Aldrich Killian mencoba semua yang dia bisa dengan memanfaatkan kecerdasan ilmiahnya untuk membantunya mengatasi kekurangannya.
Pria ini menganggap dirinya setara dengan Tony Stark sampai Tony mengabaikannya ketika dia berencana untuk membahas rencana penelitian dua perusahaan mereka di masa depan. Dia tidak akan lupa betapa Tony membuatnya merasa tidak penting sama sekali, dan hal ini cukup mendorongnya untuk memulai mengembangkan formula ekstremis yang menjadikannya cukup kuat untuk melawan Iron Man dan menjadi antagonis utama dalam film Iron Man 3. Kemudian ada Baron Helmut Zemo yang menjadi salah satu penjahat yang terlahir akibat kesalahan Tony Stark. Pria ini dikenal sangat membenci Avengers karena kehilangan keluarganya dalam insiden pertempuran Sokovia. Meskipun Avengers akhirnya sukses mengalahkan Ultron, Zemo menganggap mereka, khususnya Tony Stark, adalah pihak yang bertanggung jawab atas kematian anggota keluarganya. Memiliki pemikiran yang cerdas dan ahli dalam menyusun taktik, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Avengers jika harus berhadapan langsung melawan mereka. Maka satu-satunya pilihan terbaik adalah dengan membuat mereka melawan satu sama lain. Hal ini kemudian mendorongnya untuk memecah belah Avengers dengan menciptakan konflik internal di antara mereka. Pertarungan yang dilakukan oleh pahlawan super meninggalkan banyak kerusakan tambahan, dan seringkali masyarakat sipil turun tangan untuk turut serta membersihkannya. Setelah pertempuran New York yang melibatkan invasi Chitauri, Adrian Toomes dan perusahaannya, Bestman Salvage, seharusnya mendapatkan kontrak untuk membersihkan kota, tetapi Tony Stark memutuskan untuk membuat damage control dan mengambil alih semua tugas pembersihan. Keputusan ini membuat Adrian Toomes menjadi kesal dengan langkah yang dipilih oleh Tony, yang berdampak pada kebangkrutan perusahaannya. Hal ini membuat Adrian Toomes berinisiatif untuk memanfaatkan teknologi Chitauri. Dia merubahnya menjadi senjata dan dijual untuk keuntungan perusahaannya sendiri. Adrian Toomes mengenakan nama samaran sebagai Vulture, dan dia memanfaatkan posisinya untuk terus mengambil banyak sumber daya dari peninggalan Chitauri. Spider-Man bahkan harus turun tangan untuk mengalahkan sosok supervillain yang terlahir akibat keputusan Tony Stark itu. Kemudian ada Quentin Beck, sosok yang menjelma menjadi supervillain setelah perlakuan buruk yang diberikan Tony kepadanya. Quentin Beck awalnya bekerja untuk Stark Industries. Dia terfokus mengembangkan teknologi holografik yang pertama kali diperkenalkan dalam Captain America Civil War. Beck merasa kecewa setelah Tony mengganti nama penelitiannya menjadi BARF, Binary Augmented Retroframing. Kata BARF sendiri berarti muntah jika diterjemahkan secara langsung, dan ini menjadi sebuah penghinaan untuk sebuah karya jenius dalam dunia teknologi. Setelah penemuannya dikuasai, Tony bahkan memecat pria ini dengan alasan bahwa dia tidak stabil. Memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang dia miliki, Quentin Beck menjelma menjadi Mysterio, sosok supervillain yang berakting selayaknya pahlawan super intergalaksi. Lagi dan lagi Spider-Man harus turun tangan untuk membersihkan kesalahan yang sebenarnya diciptakan oleh Tony Stark selaku mentornya. Apakah sebenarnya Tony sengaja menciptakan mereka agar Peter tumbuh sebagai pahlawan yang layak untuk menyelamatkan kota? Entahlah, tapi yang jelas Spider-Man dan Tony Stark keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya ada Ultron. Makhluk ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh Tony Stark dan Bruce Banner yang awalnya ditujukan untuk program pemeliharaan perdamaian. Asal-muasal Ultron di semesta MCU terlihat dirubah dan berbeda dengan versi komiknya. Karena jika kita mengikuti komik, maka Hank Pym adalah orang yang bertanggung jawab dalam penciptaannya. Sementara versi MCU menjadikan Tony sebagai pencipta kecerdasan buatan ini, dan digunakan sebagai langkah Marvel untuk menunjukkan sifat keangkuhannya dengan memanfaatkan kekuatan AI untuk membantu manusia, padahal menurut Ultron, kecerdasan mereka jauh lebih unggul. Sebagai sosok penjahat, Ultron terlihat sangat kuat. Dia bahkan memiliki tingkat kejeniusan yang setara dengan penciptanya. Dia bahkan dapat memprogram ulang teknologi untuk berbalik melawan Avengers. Pada dasarnya, tindakan Tony untuk menciptakan Ultron berasal dari rasa ketakutan akan serangan luar angkasa yang dapat mengancam umat manusia. Namun tindakannya ini malah menyebabkan ancaman yang jauh lebih besar bagi seluruh umat manusia. Bahkan, setelah para Avengers berhasil mengalahkan Ultron, ada banyak kerusakan properti dan banyak nyawa tidak berdosa yang meninggal dalam pertempuran Sokovia. Keputusan Tony dalam menciptakan Ultron kemudian melahirkan sosok supervillain lain yang sudah kita singgung sebelumnya. Berikutnya ada Vision, karakter yang tercipta berkat keputusan Tony Stark. Ya, setelah menyadari dampak buruk akibat penciptaan Ultron, Tony berencana mengunggah artificial intelligence dari Jarvis miliknya ke dalam sebuah tubuh sintetis, dan akhirnya keputusan ini menciptakan sosok Vision. Vision sendiri sebenarnya diciptakan oleh beberapa orang jenius. Mereka terdiri dari Tony sendiri, Bruce Banner, dan Helen Cho, lalu dikombinasikan dengan petir milik Thor yang mempercepat proses penciptaannya. Namun tetap saja, dorongan Tony untuk menggunakan tubuh sintetis itulah yang menyebabkan kelahirannya. Beruntung bagi para Avengers karena Vision dikenal memiliki sifat yang baik. Dia bahkan memutuskan untuk berjuang bersama Avengers sebagai upaya untuk melindungi umat manusia. Namun yang perlu digarisbawahi, keputusan Tony untuk membuat Vision bisa berubah menjadi buruk bahkan menjadi bencana jika sampai tubuh Vision jatuh ke tangan yang salah, dan dalam hal ini adalah Ultron sendiri.
sebuah kengerian yang sempat diperlihatkan dalam cerita alternatif dari serial What If. Terakhir, ada si kembar Quicksilver dan Scarlet Witch yang merupakan duo supervillain yang terlahir berkat Tony Stark. Seperti yang sudah kita ketahui, Wanda dan Pietro Maximoff, keduanya adalah saudara kembar yang berasal dari Sokovia. Masa kecil mereka cukup suram setelah kematian kedua orang tuanya yang diakibatkan oleh serangan misil buatan Stark Industries. Meskipun perbuatan ini bukan atas izin dari Tony secara langsung, karena ada pihak lain yang kemungkinan menjual senjata tersebut secara ilegal, saudara kembar itu tidak mau tahu dan mereka tetap membenci Tony Stark. Waktu terus berjalan dan keduanya bergabung bersama dengan Hydra. Mereka bahkan menjalani eksperimen khusus untuk meningkatkan kemampuan supernya. Kebencian dan rasa dendam terhadap Tony Stark, juga militer Amerika Serikat, mendorong mereka untuk bersekutu dengan Ultron. Meskipun akhirnya mereka mengetahui rencana jahat dari robot tersebut dan memutuskan bergabung dengan Avengers, keterlibatan Tony Stark dalam menciptakan senjata militer mempengaruhi kematian banyak nyawa tidak berdosa, termasuk dengan orang tua dari si kembar Maximoff. Dan itulah 10 penjahat yang terlahir berkat keputusan dan perbuatan Tony Stark. Tidak main-main, salah satu anggota inti Avengers itu bukan hanya menciptakan kostum canggih saja, namun dia juga pandai dalam menciptakan supervillain yang cukup merepotkan untuk dilawan di masa mendatang. Pengorbanan Tony dalam Avengers Endgame kemudian menjadi masuk akal, karena jika dia tetap hidup, dikhawatirkan dia akan menciptakan supervillain lain yang semakin menyusahkan. Bagaimanapun, Tony adalah manusia, tempat dari segala macam kesalahan. Namun dengan perkembangan karakter yang diperlihatkan selama bertahun-tahun, maka kita bisa mengetahui bahwa seseorang akan terus berjuang dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Menurut kalian, dari daftar yang sudah kami sebutkan tersebut, mana karakter supervillain yang penciptaannya paling dipengaruhi oleh Tony Stark secara langsung? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.